Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, guys. Bab 2981 sampai bab 2984. Saat ini, Chen Zimin tidak menyadari apa yang istimewa dari dokter Tiongkok yang memakai topeng di depannya. Dia merasa dengan pangkatnya, meskipun pimpinan rumah sakit ini datang, dia tetap harus bersujud padanya. Adapun manajer ruang gawat darurat kecil di sini, dia hanya ingin mencari kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri dan menjilatnya. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius Ye Chen di depannya. Ye Chen tersenyum tipis saat ini dan berkata kepada Chen Zimin, "Halo Tuan Chen, saya orang yang bertanggung jawab di unit gawat darurat. Kami di sini terutama untuk mencari keluarga pasien. Apakah Anda anggota keluarga pasien?" Chen Zimin mengangguk dan berkata dengan arogan, "Dia adalah asisten saya, dan saya adalah anggota keluarganya. Jika Anda memiliki sesuatu, tolong beritahu saya." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Itulah masalahnya, Tuan Chen, Anda adalah orang yang terhormat tamu rumah sakit kami. Untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuan Chen, kami telah memutuskan untuk memindahkan pasien ini ke bangsal VIP di lantai paling atas, yang jauh lebih besar dan memiliki fasilitas yang lebih baik serta lebih nyaman bagi Anda dan teman Anda menemanimu." Saat dia berbicara, Ye Chen melambaikan tangannya ke arah pria parubaya tanpa ekspresi di dalam, sepertinya menyapa dengan penuh perhatian. Dia tahu orang itu adalah Paman Zongyong, terlebih lagi, Paman Zongyong tidak menahan energi spiritualnya sama sekali. Ini juga karena Ye Chen telah menggunakan metode mental energi spiritual yang terkendali. Paman Zongyong tidak melihat adanya kelainan, jadi dia tidak terlalu berhati-hati. Paman Zongyong sangat bangga sehingga dia bahkan tidak meremehkan Chen Zimin, jadi bagaimana dia bisa meremehkan Ye Chen yang berpakaian seperti dokter di depannya, jadi dia mengabaikan tawaran Ye Chen sama sekali. Chen Zimin tidak pernah menyangka Ye Chen datang ke sini untuk memindahkan asistennya ke bangsal VIP. Dia secara khusus meminta ketua untuk mengaturnya, dan kemudian meminta dokter untuk menugaskan asistennya ke lantai ini, mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi dalam keadaan apapun. Jadi dia berkata dengan tenang, "Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tidak perlu mengganti bangsal. Kondisi di sini tidak buruk, dan tidak ada masalah dengan perawatan kami di sini. Silakan kembali." "Jangan khawatir Tuan Chen, lingkungan VIP di lantai atas jauh lebih baik daripada di sini, dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kami akan mengatur seseorang untuk membantu Anda berpindah lingkungan, dan juga akan ada orang yang berdedikasi untuk itu membimbingmu." "Tidak perlu," Chen Zimin berkata dengan tidak sabar. "Jika tidak ada yang lain, silakan keluar dan jangan ganggu istirahat pasien." Melihat dia sedikit marah, Ye Chen sengaja menurunkannya, bersuara dan berkata tanpa daya, "Tuan, sejujurnya, situasi di lingkungan kami cukup istimewa hari ini." Setelah mendengar ini, Chen Zimin menatap Ye Chen dengan waspada, dan bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Apa yang spesial situasi?" Ye Chen dengan cepat menjelaskan, "Tuan Chen, Anda tidak tahu sesuatu. Ada seorang tahanan yang tinggal di bangsal 1701, dan dia adalah seorang tahanan yang mendapat perhatian yang relatif tinggi dalam 2 hari terakhir oleh FBI." Chen Zimin terkejut ketika mendengar ini. Dia menurunkan kewaspadaannya terhadap Ye Chen sendiri, karena apa yang dikatakan Ye Chen adalah situasi sebenarnya yang telah dia pelajari. Jadi dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apa hubungan tahanan itu dengan kita? Apakah kita akan menghalangi mereka di sini?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, penanggung jawab FBI punya sangat menghormati kami. Persyaratan yang jelas adalah mengosongkan bangsal di lantai 17 sebanyak mungkin dan memindahkan pasien ke lantai lain. Untuk pasien yang tidak dapat dipindahkan, jumlah perawat harus dibatasi secara ketat, dan hanya 1 kerabat yang dapat diizinkan menemani mereka." Ye Chen sengaja membebaskan Zhou Liangyun. Kebenaran FBI adalah menggunakan penampilan paling tulus untuk menipu Chen Zimin dan Zhong Yongbo. Tujuannya adalah untuk memisahkan kedua orang secara fisik.
Hanya dengan memisahkan mereka kita bisa mengalahkan mereka satu persatu. Oleh karena itu, dia sengaja keluar dari FBI dan membuat apa yang disebut persyaratan, yang sebenarnya tidak ada. Namun, dengan kebenaran yang diungkapkan sebelumnya, kebohongan tersebut kemudian tampak sangat dapat dipercaya. Chen Zimin dan Paman Zongyong bahkan tidak berdiskusi, mereka berdua merasa Ye Chen pasti mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga merasa bahwa FBI harus membatasi secara ketat jumlah orang yang mendampingi pasien untuk mengurangi potensi risiko sebanyak mungkin. Persyaratan ini beralasan dan meyakinkan. Namun, Chen Zimin tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Meskipun awalnya dia merasa Paman Zongyong mungkin tidak bisa berdamai dengannya, kesempatan untuk memberikan kontribusi ada di hadapannya. Jika ada satu orang yang benar-benar harus pergi, itu pasti dia. Jika hal ini terjadi, bukankah kreditnya akan sangat terdilusi? Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Jika mereka datang kepadaku, aku akan berkomunikasi dengan pemimpin mereka dan tidak akan mempersulitmu. Persyaratan dari FBI sangat jelas. Jika kalian berdua tidak mau berpisah, kalian harus pindah ke bangsal di lantai lain. Saat dia berkata, dia sengaja melamar rencana, ayo lakukan ini, Tuan Chen, saya akan memberikannya kepada Anda. Ini akan diatur di bangsal di lantai 16 dekat lift. Anda hanya perlu berjalan beberapa puluh meter dan akan segera diganti. Ketika Chen Zimin mendengar ini, dia langsung berkata, Tidak, asisten saya baru saja terluka, ini pasti masalahnya, jangan main-main dengannya. Ye Chen dengan sengaja mengeluarkan catatan medis darurat asistennya dan berkata, Tuan Chen, asistenmu sebenarnya baik-baik saja. Kamu bisa dirawat di rumah sakit untuk observasi atau pulang untuk memulihkan diri. Jika menurutmu tidak apa-apa, aku bisa mengatur beberapa dokter dan perawat untuk memantaunya 24 jam sehari di rumahnya. Suasana hati dan kecepatan pemulihan pasti akan jauh lebih baik di rumah daripada di rumah sakit. Chen Zimin sedikit kesal dan segera berkata, Kata-kataku, kamu tidak mengerti, bukan, disiksa, dia ada di bangsal ini dan tidak mau pergi kemana-mana. Melihat dia marah, Ye Chen hanya bisa berkata tanpa daya, Tuan Chen, jika pasien tidak pergi dari sini, maka salah satu dari Anda atau pria di belakang Anda harus pergi dulu. Ini perintah fatal dari FBI. Jika Anda menolak bekerja sama, saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan membiarkan mereka berkomunikasi dengan Anda. Dia tidak menyangka Ye Chen tidak akan memberinya wajah apapun, dan bahkan akan mengatakan yang sebenarnya kepada FBI. Meskipun mereka sangat populer di New York, semua orang tahu bahwa reputasi kepolisian New York dan FBI sedang dalam krisis besar. Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa Peter Zhou tidak akan mendapat masalah lagi. Jadi jika mereka melawan mereka, mereka pasti akan melakukannya. Dia juga tidak akan memberi dirinya kesempatan. Paman Zongyong di sebelahnya untuk sementara tidak punya ide bagus, apalagi langsung mengambil tindakan terhadap FBI, sehingga situasinya saat ini sangat pasif. Zongyongbo tidak meragukan kata-kata Ye Chen. Dia telah mengetahui bahwa setidaknya ada 10 atau 20 agen FBI di sekitar Peter Zhou, dan mereka semua adalah agen FBI dengan peluru tajam rumah sakit. Jika Chen Zimin, jika Anda terus menolak bekerja sama, jika Anda benar-benar menarik FBI, itu pasti akan menjadi masalah. Memikirkan hal ini, Paman Zongyong berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Chen, lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Saat ini sedang dalam masa sulit di New York. Sebaiknya kita tidak mendapat masalah dengan FBI. Saya akan melakukannya menemanimu di sini. Sebaiknya kau kembali dan istirahat lebih awal. Dalam pandangan Bo Zongyong, tinggalnya Chen Zimin pasti akan membantunya. Jika dia berhasil, dia juga akan membutuhkan bantuannya untuk menutupi kemundurannya dan membantu menemukan tempat tinggal yang aman. Oleh karena itu, Paman Zongyong tidak ingin Chen Zimin pergi. Namun saat ini, Paman Zongyong tidak berani menimbulkan masalah. Dia melihat bentuk dengan jelas dan mengetahui apa yang penting dan apa yang penting. Pertama-tama, saya pasti tidak bisa pergi.
karena hanya dia yang memiliki kemampuan untuk merebut Peter Zhou dari FBI. Kedua, dia tidak berani membiarkan Chen Zimin tinggal dan menentang persyaratan FBI. Berpindah lingkungan, maka sulit untuk lolos, dan kecil kemungkinannya untuk menang jika Anda mengambil tindakan secara langsung. Jadi setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zhong Yongbo memutuskan untuk membiarkan Chen Zimin pergi dulu agar tidak menarik perhatian FBI. Ketika Chen Zimin mendengar apa yang dikatakan Paman Zhong Yong, dia merasa sangat tidak bahagia, bahkan 10.000 orang tidak bahagia. Tapi dia juga mengerti bahwa dalam kasus ini, dia pasti tidak bisa terus memikirkan hal itu. Lagi pula, FBI hanya berjarak beberapa distrik dari sini. Jika mereka benar-benar memprovokasi mereka, misi ini mungkin tidak akan selesai, dan Tuan Inggris pasti akan menghukumnya saat itu. Jadi, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata kepada Paman Zhong Yong, "Zhang Tua, tolong jaga aku di sini. Aku akan kembali dulu. Jika kamu butuh sesuatu, telepon aku." "Baiklah, Tuan Chen, silakan berjalan pelan-pelan." Chen Zimin merasa kesal, memutar matanya ke arah Ye Chen, lalu mendengus dingin, melambaikan tangannya dan pergi. Ketika Ye Chen melihatnya keluar, dia berpura-pura lega dan berkata kepada Paman Zhong Yong, "Terima kasih atas kerjasama Anda berdua. Kami semua di sini untuk bekerja. Mohon pengertiannya." Paman Zhong Yong tidak meragukan Ye Chen, jadi dia mengangguk dan berkata, "Semua orang di sini untuk bekerja. Dapat dimengerti, kami mengikuti persyaratan FBI. Dokter, Anda juga harus berusaha untuk tidak membiarkan FBI mengganggu kami." "Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar bersama Dr. Pitt. Zhong Yongbo melirik ke arah Dr. Pitt yang mengikutinya. Dia merasa dokter itu tampak sedikit terkejut, tetapi karena dia tidak mahir dalam sugesti psikologis, dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah Ye Chen keluar, dia kebetulan melihat Chen Zimin berjalan ke pintu masuk lift dengan marah, jadi dia segera mengambil beberapa langkah untuk mengikutinya. Pintu lift terbuka dan begitu Chen Zimin masuk ke lift, Ye Chen langsung mengikutinya. Melihat Ye Chen mengikuti Ye Chen ke dalam lift, Chen Zimin merasa sangat marah. Dia menarik kerah bajunya dan bertanya dengan wajah tegas, "Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Apakah kamu memenuhi syarat untuk naik lift yang sama denganku? Keluar!" Ye Chen terkekeh dan berkata dengan cepat, "Tuan Chen, tolong jangan marah. Saya membiarkan salah satu dari Anda pergi. Ini adalah permintaan FBI. Orang-orang FBI itu tidak melakukan banyak hal dalam bisnis sepanjang hari. Mereka sangat sampah. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Coba pikirkan, orang besar seperti Anda adalah salah satu tamu paling terhormat di rumah sakit kami. Saya tidak akan berani menyinggung perasaan Anda. Anda, benarkah?" Dua pujian Ye Chen membuat suasana hati Chen Zimin yang marah sedikit mereda. Dia berpikir dalam hati bahwa dokter di depannya pasti bertindak berdasarkan perintah. Tidak ada orang lain yang bisa mengabaikan permintaan FBI. Apalagi sikap dokter ini rendah hati dan kata-katanya menyenangkan. Jadi, dia berkata tanpa ekspresi, "Kamu benar, semua FBI ini adalah sampah. Aku tidak bisa menangani bisnisku dengan sia-sia, dan mereka masih mengurus keluarga pasien lain." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar." Dia dengan cepat merendahkan suaranya dan melanjutkan, "Tuan Chen, jangan terlalu cemas. Saya akan menunggu dan melihat lagi di malam hari kegiatan. Jika mereka santai dan tidak terlalu ketat di malam hari, jika Anda ingin datang dan berkunjung, saya akan menemukan cara untuk Anda." Ketika Chen Zimin mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan tanpa sadar dia bertanya, "Metode ini adalah layak?" "Ya." Ye Chen berkata dengan penuh perhatian, "Menurutku itu bukan masalah besar, tapi kita masih harus menunggu sampai malam untuk mengamati. Terkadang mereka semakin ketat. Saat pemimpin datang, mereka menjadi lebih ketat, dan ketika pemimpinnya pergi, mereka menjadi lebih santai." Pikir Chen Zimin, dokter ingin menjilatnya, jadi dia segera berkata, "Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini,
saya pasti akan memberikan kata-kata yang baik untuk Anda di depan ketua Anda nanti. Ye Chen berkata dengan semangat, "Oh, Tuan Chen, terima kasih banyak." Saat dia melihat lift mencapai garasi bawah tanah, Ye Chen berkata, "Tuan Chen, saya akan ambil kamu ke mobil, dan kita akan ngobrol di jalan." Chen Zimin mengangguk, dan dia tidak keluar kali ini. Dengan sopir, aku pergi ke bandara untuk menjemput Paman Zongyong. Jadi itu jauh lebih nyaman agar mereka berdua bisa berbicara. Saat Chen Zimin berjalan menuju Rolls-Royce-nya, dia bertanya kepada Ye Chen, "Menurutmu jam berapa mereka akan lebih santai?" Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Saya kira itu akan cukup dalam 1, 2 atau 3 jam. Ini hampir selesai." Saat dia berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Saya menyarankan Anda, jangan." Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Chen Zimin melihat seseorang datang ke arahnya dan segera menyela, "Ahem, saya akan menyerahkan pasiennya kepada Anda. Saya pasti lega, tetapi syarat saya adalah pasien harus diberikan perawatan terbaik dan obat terbaik harus digunakan, dan pasien tidak boleh meninggalkan gejala sisa apapun." Ye Chen mengangguk cepat bersamanya, kata-kata itu dia, itu benar, itu benar. "Jangan khawatir, kami sangat teliti dalam pekerjaan kami." Chen Zimin menghela nafas puas dan berjalan ke Rolls-Royce, jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Masuk ke dalam mobil." Baik, Ye Chen mengangguk berulang kali dan melihat bahwa Rolls-Royce telah terbuka secara otomatis. Jadi dia berinisiatif membukakan pintu untuk Chen Zimin dan memintanya untuk duduk. Kemudian dia pergi ke kursi penumpang, membuka pintu dan masuk. Setelah masuk, Ye Chen segera menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa Rolls-Royce. Rolls-Royce ini berbeda dari kebanyakan Rolls-Royce. Kaca, panel pintu, dan sasis seluruh mobil sangat tebal, tahan peluru, tahan ledakan, dan tahan penyadapan, jadi sangat aman. Pada saat ini, Ye Chen merasa lega, dan Chen Zimin di sebelahnya merasa santai seolah-olah dia telah tiba di rumah. Sambil mengambil sebotol air Fiji dan menyesapnya, dia berkata kepada Ye Chen, "Dalam 2 jam, jika kamu mengizinkanku ketika aku kembali ke Bangsal, aku akan mendapat banyak hadiah." Ye Chen tersenyum sedikit, dan sambil melepas topengnya, dia menatap Chen Zimin dan bertanya dengan penuh minat, "Aku tidak tahu hadiah apa Tuan Chen berkata tentang imbalan." Chen Zimin terkekeh, mengulurkan jarinya, dan berkata dengan arogan, "Jika Anda dapat menyelesaikan masalah dalam waktu 2 jam, saya akan memberi Anda $1.000.000 AS. Jika Anda dapat menyelesaikan masalah dalam waktu 1 jam, saya akan memberi Anda $2.000.000 AS. Dolar." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Ye Chen, mengerutkan kening, dan berkata tanpa sadar, "Kamu terlihat akrab bagiku. Pernahkah kita bertemu sebelumnya?" Saat Ye Changying meninggal, An Youyu masih berstatus pelajar. Oleh karena itu, Chen Zimin sendiri belum pernah bertemu Ye Changying. Namun, dia telah dibuat khusus untuk An Youyu oleh Poking Club sejak dia masih mahasiswa. Saat itu, ada lebih dari 20 cendekiawan, laki-laki muda yang dibuat khusus bersamanya. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan Tionghoa murni, dan sebagian kecil adalah keturunan campuran Tionghoa dan lainnya dan orang kulit hitam. Alasan mengapa beberapa ras campuran atau bahkan orang kulit putih dan kulit hitam dipilih adalah karena jaksa penuntut tidak yakin seperti apa pandangan An Youyu tentang pemilihan pasangan ketika dia dewasa. Oleh karena itu, mereka memilih lebih dari 20 sarjana muda dengan ketampanan, dan kemudian mulai memberikan mereka pelatihan yang ketat. Studi dan pelatihan yang ketat. Seorang Youyu masih belum tahu bahwa anak laki-laki berprestasi yang muncul di sekitarnya di masa lalu, yang memiliki nilai sangat bagus, pengetahuan yang sangat kaya, dan sikap sopan yang jauh melebihi teman-temannya, hampir semuanya adalah sarjana dari King Hui. Tujuan menghancurkan King Hui juga sangat sederhana. Kelilingi An Youyu dengan sejumlah besar pria berkualitas tinggi yang telah menjalani pelatihan ketat. Dengan cara ini, akan selalu ada orang yang bisa masuk ke dalam keluargaan. Dan Chen Zimin adalah pemenang terakhir. Chen Zimin sebenarnya sudah mengetahui informasi semua orang di keluarga An di tahun-tahun awal.
Meski belum pernah bertemu Ye Changying, ia telah melihat semua informasi Ye Changying, termasuk informasi video. Namun, Ye Changying telah meninggal selama bertahun-tahun, dan selama bertahun-tahun sejak dia menikah dengan An Yuyu, dia belum meninjau kembali pelajaran yang telah dia lakukan saat itu, jadi dia agak melupakan penampilan Ye Changying. Tapi bagaimanapun juga itu adalah informasi yang dia hafal lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi dia merasa Ye Chen tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen melihat tatapannya yang sedikit bingung saat ini dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Chen, apakah menurut Anda saya terlihat familiar?" Ya, Chen Zimin tidak merasa bahwa dia sedang ditipu, tetapi berkata dengan sangat serius, "Aku memang terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak dapat mengingatnya sejenak." Ye Chen tersenyum, melemparkan topeng ke konsol Rolls-Royce, bersandar di bagian belakang kursi sembarangan, merentangkan tangannya, dan berkata dengan tenang, "Karena Tuan Chen menatapku terlihat familiar, jadi aku akan berhenti berpura-pura dan menunjukkan tanganku." Chen Zimin menyadari ada yang tidak beres. Panel pintu pengemudi utama untuk mengeluarkan senjatanya, dan mengerutkan kening sambil bertanya pada Ye Chen, "Apa maksudmu?" "Siapa?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Chen, sebenarnya, saya ingin memanggilmu paman. Setelah itu semuanya, pernikahanmu dengan bibiku masih dalam tahap keberadaan." Chen Zimin langsung terkejut dengan kata-kata Ye Chen. Dia berseru, kamu adalah Ye Chen." Hah, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman, apakah kamu tahu namaku?" Chen Zimin mengepalkan pistolnya dan berkata dengan penuh semangat, "Ayo kita cari. Sudah lama sekali saya tidak berada di sini sehingga saya tidak menyangka Anda akan berada di New York. Aku akan menelepon kakekmu sekarang, dia akan sangat senang." Setelah itu, dia berpura-pura mengeluarkan ponselnya, tapi dia mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke kepala Ye Chen, dan berkata dengan suara dingin dengan ekspresi garang, "Ye Chen, kan? Kenapa kamu ada di sini? Kamu tahu bahwa aku adalah pamanmu, dan kamu masih mencoba yang terbaik untuk bermain denganku. Langkah ini, jadi kamu tahu identitas asliku." Wajahnya, Ye Chen benar-benar melepaskan penyamarannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu hanyalah seorang sarjana dari masyarakat Poking, lihat. Kelihatannya cantik, tapi bukankah itu hanya seekor anjing dengan rantai yang sedikit lebih panjang dan perlu meminum penawarnya secara teratur?" Brengsek. Chen Zimin memandang Ye Chen dengan ekspresi yang sangat muram dan mengertakkan gigi, "Sepertinya kamu mengerti. Ini sangat jelas. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat membunuhmu dengan satu tembakan sekarang dan kemudian pergi dan mengumpulkan hadiah dari Tuan Inggris?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya memahaminya jauh lebih baik dari yang Anda kira." Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, "Selain itu, saya menyarankan Anda untuk meletakkan senjata Anda, karena Anda pistol tidak ada gunanya bagiku. Tahukah Anda bahwa 3 dari 4 bangsawan besar asosiasi dinasti Qing Anda meninggal tanpa kecuali, semuanya mati di tangan saya. Disiprus telah menyerah kepadaku. Kamu hanyalah seorang sarjana. Jika kamu berani menodongkan pistol ke arahku, kamu benar-benar tidak takut aku akan memenggal kepalamu orang tuamu yang terlahir sebagai ksatria." Mata Chen Zimin tiba-tiba menyusut, dan tatapan garangnya langsung terlihat. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, "Tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau salah, jika kamu berani mengancam keluargaku, kamu harus mati." Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengambil tindakan, meraih pistol di tangannya, dan menekan palu di bagian belakang pistol dengan ibu jarinya untuk memberikan sedikit kekuatan. Patah. Pistolnya tidak menembak, tapi palu paduannya patah. Tanpa palu, pistol kehilangan komponen kunci untuk menembakkan primernya. Bahkan jika Chen Zimin terus menarik pelatuknya dengan keras, pistolnya tidak dapat menembak sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan Ye Chen akan memiliki kekuatan seperti itu. Palu yang terbuat dari bahan alloy bisa langsung dipatahkan hanya dengan satu jari. Pada saat ini, dia tiba-tiba ketakutan. Tahukah Anda, para cendekiawan ini, untuk menghindari pengungkapan identitas mereka secara maksimal,
tidak diperbolehkan berlatih seni bela diri sejak mereka masih muda. Misi mereka adalah belajar, belajar dan belajar lagi untuk memastikan bahwa mereka dapat diterima di universitas ternama manapun di dunia. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah menyelinap ke keluarga manapun, dan bahkan keluargaan tidak akan melihat sesuatu yang aneh pada diri mereka. Dan ini berarti Chen Zimin adalah sampah yang tidak berguna. Di depan Ye Chen, tanpa senjata, dia hanya bisa menyerah. Jadi, dia segera memasang wajah ketakutan, melemparkan pistolnya ke kursi belakang, mengangkat tangannya dan berkata kepada Ye Chen, "Chener, Jangan salah paham, meskipun aku seorang sarjana dari masyarakat Poking, tapi aku dengan sepenuh hati bekerja untuk Anjia. Bibimu dan aku juga sangat mencintai satu sama lain. Petik 2. Ye Chen mencibir, setelah aku membunuh begitu banyak orang di Poking masyarakat, Anda masih berbicara kepada saya omong kosong seperti itu, apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Apakah Anda melebih-lebihkan kefasihan Anda atau meremehkan iki saya? Chen Zimin menangis dan berkata, "Chener, karena Anda tahu tentang Poking Hui, kamu tahu bahwa aku juga terpaksa melakukannya. Kita tidak berdaya, tumbuh dewasa, kita hanya bisa melakukan apapun yang guru Inggris katakan. Jika kita mengendur sedikit pun, kita akan dibunuh, apalagi melawan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bekerja dengan sia-sia. Setelah hari ini, kamu akan mati. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, serta Paman Zongyong di atas, dan memberikan Wu Feiyan hadiah selamat datang yang megah bersamamu dua kepala." Ketika Chen Zimin mendengar ini, dia langsung berkata dengan histeris, "Kamu bunuh aku, bibimu tidak akan memaafkanmu, sepupumu tidak akan memaafkanmu. Dia menganggapku sebagai anaknya sendiri dan memperlakukanku sebagai miliknya. Dia menanggungnya jika kamu membunuhku. Ayolah." Ye Chen tersenyum dengan tenang. "Belum lama ini, saya mengirim pesan kepada kakek saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika kamu bisa membunuh, kamu akan membunuh. Jadi hari ini, kamu harus mati. Selain itu, keluargaan tidak akan membantu pelaku kejahatan. Jika bibiku tahu identitas aslimu, dia akan melakukannya. Saya tidak memiliki pemikiran baik apapun terhadap Anda. Adapun sepupu saya yang belum pernah saya temui, jika dia mengira saya adalah musuh yang membunuh ayahnya, dia dapat membalas dendam dari saya di masa depan." Pada titik ini, Ye Chen mengganti topik pembicaraan, bertanya kepadanya, "Apakah menurut Anda putri Anda akan tetap menganggap Anda sebagai ayahnya setelah mengetahui identitas asli Anda?" Saat ini, hati Chen Zimin dipenuhi ketakutan. Ayah dan kakeknya lah yang bekerja mati-matian untuk menghancurkan dinasti Qing, dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang sarjana. Untuk menonjol dari sekian banyak cendekiawan, dia membaca ribuan buku dan menanggung kesulitan sejak dia masih kecil. Dalam beberapa dekade terakhir, dia telah mengatasi semua rintangan dan menanggung kesulitan. Sekarang, dia jatuh ke tangan Ye Chen, dan sebagian besar orang di keluarga Ye Chen tampaknya telah memutuskan untuk bunuh diri, yang memberinya semacam keputusasaan di ambang kematian. Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuatnya menangis dan berkata, "Chener, karena kamu tahu begitu banyak cerita orang dalam tentang masyarakat Poking, kamu juga pasti tahu nasib tragis orang-orang seperti kami. Jika situasinya tidak dipaksakan, aku tidak ingin membantu para pelaku kejahatan dan melakukan apapun untuk mereka. Saya mohon Anda mengampuni hidup saya demi bibi Anda dan saya, karena kami memiliki darah dan daging yang sama dengan suami dan istri kami. Selama Anda bersedia selamatkan hidupku, aku akan menjadi mata-matamu di asosiasi Poshing mulai sekarang. Saya akan melaporkan setiap gerakan pertemuan." Dia tersenyum dan berkata, "Kamu dan bibi kecilku harus menjadi saudara satu sekolah." Dia memasang jebakan di New York dan meminta Poshing untuk membunuh keluarga kakekku. Itu mustahil bagimu untuk tidak mengetahuinya. Pada saat itu, mengapa kamu tidak memikirkannya? Kamu dan bibiku adalah suami istri. Mengapa kamu tidak pernah berpikir bahwa kakekku memperlakukanmu seperti putranya sendiri? Terdiam beberapa saat. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi saat itu. Oleh karena itu, dia tidak berani menyembunyikan apapun dan berteriak,
Chener, saat itu Inggris menginginkan nyawa kakek nenekmu dan seluruh keluarga. Kami juga mematuhi perintah. Bibi kecilmu dan aku sama-sama foil yang akan pergi ke sana, dikorbankan kapan saja. Pada saat itu, alasan mengapa dia tidak membiarkan saya pergi bersamanya adalah karena Tuan Inggris merasa bahwa setelah keluargaan dimusnahkan, diperlukan orang yang cocok untuk mengambil alih properti keluargaan. Sebagai laki-laki, secara alami aku lebih cocok daripada bibi kecilmu, jadi dia memutuskan untuk membiarkanku membuat alasan. Tetaplah. Ye Chen mengangguk. Tidak peduli apa, kamu memilih untuk setia kepada Wu Feiyan dalam menghadapi nyawa keluargaan. Karena alasan ini saja, sayang sekali jika kamu mati. Chen Zimin berkata dengan cepat, Chener, tetaplah di sini, hidupku tidak akan membahayakanmu. Untukmu sebagai agen yang menyamar di Poking, kematianku pasti akan menjadi kerugian besar bagimu dan Anjia. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kamu ingin tinggal di masyarakat Poking dan menjadi penyamaranku. Tetapi kamu tidak pernah memikirkan apakah Wu Feiyan akan setuju. Chen Zimin berkata dengan ragu. Jika Anda tidak memberitahu saya, dan saya tidak memberitahu Anda, bagaimana Wu Feiyan akan tahu? Ye Chen mencibir. Anda tidak tahu, kan, sudah dalam perjalanan ke New York. Apa? Chen Zimin bertanya dengan kaget. Ying, oh tidak, Wu Feiyan akan datang ke New York. Ya, Ye Chen mengklik. Dia mengangguk dan berkata, saya ingin membunuh Paman Zongyong sebelum Wu Feiyan datang. Jika Paman Zongyong meninggal dan hanya Anda yang hidup, Wu Feiyan pasti akan datang kepada Anda untuk menanyakan segalanya. Chen Zimin segera mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan saleh, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyebut Anda sepatah kata pun. Ye Chen mencibir. Paman Zongyong mungkin tidak mahir dalam sugesti psikologis. Tetapi Wu Feiyan benar-benar mahir dalam hal itu. Dia tentu saja punya cara untuk membuat Anda memberitahu segalanya. Daripada membiarkanmu pergi ke Wu Feiyan untuk mengungkapkan informasiku, kenapa aku tidak membunuhmu juga dan memberi Wu Feiyan kejutan yang lebih besar? Chen Zimin sangat ketakutan dan berkata, kamu tidak bisa melakukan ini tidak manusiawi. Ye Chen berkata dengan sinis, hal terakhir yang perlu kami hadapi dengan orang-orang seperti Anda adalah kemanusiaan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Chen Zimin, dan beberapa energi spiritual memasuki otaknya, dan berkata dengan dingin, Chen Zimin, mulai sekarang, jawablah apapun yang saya minta. Apa? Jangan menahan diri sama sekali. Lakukan apapun yang saya minta agar Anda lakukan tanpa ketidaktaatan. Mata Chen Zimin linglung sejenak, dan lalu dia berkata dengan ekspresi serius, saya mengerti. Ye Chen bertanya kepadanya, izinkan saya bertanya, mengapa Po King Hui tidak berhenti setelah orang tua saya meninggal? Sebaliknya, mereka menempatkan Anda dan bibi kecil saya di rumah kakek saya. Chen Zimin menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa pada tahun orang tua Anda meninggal, kami telah menerima tugas pelatihan. Sebanyak hampir 60 sarjana berpartisipasi dalam pelatihan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk berhasil bergabung dengan bibi dan pamanmu di masa depan. Tapi kami tidak tahu mengapa guru Inggris melakukan ini. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, Wu Feiyan membiarkanmu bersembunyi di rumah kakekku untuk itu. Sekian lama, kenapa dia tiba-tiba berbalik dan ingin membunuh seluruh keluarga kakekku? Chen Zimin berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, ini, aku tidak tahu. Dari tebakanku, mungkin saja baiklah mereka ingin aku mengambil alih keluargaan dengan lancar. Setelah semua anggota keluargaan meninggal dan aku mengambil alih seluruh keluargaan, maka keluargaan akan hancur. Ye. Chen menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Meskipun saya menganggap serius uang, tetapi Wu Feiyan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukannya. Pasti ada alasan lain dia melakukan ini, Chen Zimin berkata. Saya tidak tahu tentang itu. Informasi yang kami peroleh sebenarnya sangat terbatas. Setelah organisasi mengirim kami hidup di dunia, dan kontak kami dengan organisasi semuanya melalui saluran rahasia sejak kami meninggalkan organisasi. Kami belum kembali sejak hari itu, jadi saya tidak tahu apa yang dipikirkan guru Inggris. Ye Chen mengangguk sedikit, mencoba memahami mengapa masyarakat Poking menghabiskan waktu
begitu lama dan menginvestasikan begitu banyak energi untuk menargetkan keluarga kakek saya. Tidak ada harapan bagi Chen Ziming, dan dia hanya dapat menemukan kesempatan lain untuk mengeksplorasi kebenaran di masa depan dari rumah sakit dengan selamat setelah keluarga Rothschild menyerah dalam menjalankan tanggung jawabnya, dan pada saat yang sama mencari kesempatan lain, bunuh Zhong Yongbo itu. Adapun Chen Zimin, membunuhnya hanyalah sebuah tipuan, dan sisanya bisa didiskusikan dalam jangka panjang lari. Jadi, dia berpikir sejenak dan sebuah rencana muncul di hatinya, jadi dia menyerang Chen Zimin. Perintah diberikan, bantu saya memobilisasi helikopter, lalu sapa penanggung jawab rumah sakit Manhattan, dan beritahu dia mengatakan bahwa dalam beberapa jam helikopter Anda akan mendarat di apron di lantai atas rumah sakit Manhattan untuk menjemput seorang pasien dan membiarkan dia membuat pengaturan. Chen Zimin berkata tanpa berpikir, oke, helikopternya sederhana, saya bisa mengaturnya sekarang. Ye. Chen menginstruksikan, siagakan saja helikopter, dan ikuti instruksi saya untuk sisanya. Chen Zimin mengangguk tanpa sadar. Oke, aku akan mengaturnya, Ye. Chen bertanya lagi kepadanya, kirim pesan ke Paman Zongyong dan beritahu dia bahwa Anda baru saja menerima informasi orang dalam yang dapat dipercaya. Dalam 2 atau 3 jam, pengadilan mungkin akan pergi ke rumah sakit untuk mengumumkan pembebasan Peter Zhou FBI. Seharusnya dia akan mundur dan memintanya untuk menunggu dengan sabar kesempatan ini dan tidak bertindak membabi buta. Chen Zimin segera melakukan apa yang diperintahkan dan mengirim pesan teks ke Paman Zongyong. Ketika Paman Zongyong di bangsal melihat pesan teks tersebut, dia langsung menjawab dengan terkejut, Zimin, apakah berita ini benar? Chen Zimin menjawab sesuai permintaan Ye Chen. Itu 100% benar. Paman Zongyong hanya perlu bersabar dan menunggu beberapa saat, dan dia pasti akan menunggu waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Bagus, Paman Zongyong berkata tanpa ragu. Kalau begitu saya akan menunggu sampai dia dibebaskan sebelum saya menyerangnya. Bersambung.